Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera total bagi roh, jiwa, tubuh saudara. Pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan dari hati Bapa kita tentang bagaimana kita sebagai anak bisa menyenangkan papanya. Bagaimana kita sebagai anak hidup punya motivasi, tujuan untuk hidup berkenan. Artinya hidup kita itu diperkenan oleh Papa kita di surga. Hidup menyenangkan Tuhan, hidup memperkenankan Tuhan. Nah, konsep pemikiran ini ketika kita bicara tentang menyenangkan Tuhan atau hidup berkenan kepada Tuhan, maka selalu dalam konsep berpikir kita akan berkaitan dengan do's and don't. Artinya kalau aku melakukan ini maka Tuhan tidak suka. Atau kalau aku melakukan itu maka Tuhan akan suka dengan aku. Kalau aku mengerjakan ini Tuhan berkenan. Kalau aku melakukan itu itu Tuhan pasti tidak berkenan. Jadi ketika kita bicara tentang menyenangkan Tuhan, banyak kali kita berpikirnya lebih kepada sebuah tindakan-tindakan. Apakah hidup kita kudus atau tidak? Kita mengatakan yang kudus atau tidak kudus, atau melakukan sesuatu untuk Dia. Nah, ini umumnya pemikiran kita ketika kita berbicara tentang hidup menyenangkan Tuhan, hidup memperkenankan hati Papa kita di surga. Nah, tentu saudara, ya sebagai saya punya anak, saya punya anak 2. Ya, ada hal-hal yang anak saya lakukan yang bikin saya senang, tapi ada hal-hal yang anak saya lakukan yang mungkin bikin saya tidak senang. Ya, pemikiran tidak senang tentunya dengan apa yang dilakukan oleh anak saya bisa karena memang berbeda cara, berbeda pola pikir, beda generasi. Ini bisa sangat subjektif sekali tentunya. Pemikiran tidak senang ini, tidak berkenan ini. Ya, karena mungkin apa yang buat saya baik belum tentu baik menurut pandangan anak-anak saya. Tapi umumnya ketika kita bicara tentang menyenangkan, memperkenankan Tuhan, atau menyenangkan hati Bapa kita di surga, maka sekali lagi kita selalu berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk Bapa atau apa yang tidak kita lakukan untuk Dia. Melakukan apa yang dikehendaki Bapa atau yang Dia tidak kehendaki untuk kita lakukan justru. Nah, dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ini fondasi dari semua yang menyenangkan hati Bapa. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, Ibrani pasalnya yang ke-11. Dikata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan kata itu, without faith it is impossible. Impossible, that means impossible. Impossible artinya not possible. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Ya, tidak ada kemungkinan lain. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ingin bacakan ayat ini dari terjemahan Amplified Bible-nya. Saya suka terjemahan ini. Dikatakan demikian ayat yang ke-6. But without faith, tanpa iman, it is impossible to please. Tidak mungkin, mustahil to please, menyenangkan, and be satisfactory to Him. Menyenangkan atau memuaskan Dia. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan atau memuaskan hati Tuhan. Nah, ayat ini memberikan sebuah fondasi yang sangat clear kalau kita bertanya tentang apa sih yang menyenangkan hati Papa kita di surga. Atau saudara teriak dan berkata, aku ingin hidupku berkenan. Aku ingin hidupku menyenangkan hati Papa di surga. Apa sih? Nah, ayat ini memberikan kepada kita dengan clear dan jelas bahwa ada satu yang akan membuat hati Papa kita di surga puas.
Ada satu yang membuat hati Papa kita senang dan Dia berkenan kepada kita. Dan itu adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin memuaskan hatinya. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa memperkenankan hatinya. So, faith is the only thing that will make God pleased with us. Yang pertama tentu iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya 100% kepada-Nya. Yang kedua, iman kepada janji-janjinya. Apa yang Dia sudah katakan kepada kita. Iman bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kita. Iman seperti ini memuaskan hati Papa, menyenangkan hatinya Papa. Artinya, apa yang bikin hati Papa kita sedih, tidak berkenan, dan tidak puas adalah ini. Ketika kita tidak percaya. Ketika kita tidak punya iman. Ketika kita ragu, kita bimbang, kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu memberi upah, berkat kepada siapa saja yang sungguh-sungguh hidupnya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Hati Papa kita di surga tidak puas dan sedih, tidak berkenan ketika kita tidak percaya kepada apa yang Yesus katakan, kepada janji yang Dia sudah katakan. Ragu dan bimbang, takut, tidak percaya, itu yang akan membuat hati Papa kita sedih. Lebih daripada apapun juga. So, faith is the only thing. Iman, ini satu-satunya yang akan membuat hati Papa kita disenang. Tidak ada seorang bapa yang senang ketika anaknya tidak mempercayai dia. Demikian juga ketika kita percaya kepada Papa di surga. Mempercayakan hidup kita. Percaya perkataannya, percaya mimpinya, percaya visinya, percaya rencananya bagi hidup kita. Percaya bahwa Dia ketika Dia berkata, aku menyertai kamu, kita percaya. Tidak ada ragu sedikit pun juga. Ini yang membuat hati Papa kita suka, puas, dan senang atas hidup kita. So, faith is the only thing that will please God. Iman itu satu hal yang akan membuat Tuhan berkenan, puas, dan senang melihat kehidupan kita. Percaya. Karena tanpa iman, tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Have a great day.